yang buka di yang pertama surah Ya, Al-Fatihah. jadi kalau firman Allah bilang datar, Bumi percaya? Nah, dengar saya dengar ya. Silakan. Kenapa di dalam sholat buka di yang pertama yang dibuka adalah Al-Fatihah? Kalau nggak Al-Fatihah ini dibaca, maka ibadah kami tak sempurna. Mau kau tahu? Itulah dia, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Sampailah kita di sini membaca apa kita, Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi kasirau. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, disebut di situ memuja tentang takbir Allah. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Itulah Bunda, ayat yang pertama. Sebelum umat Islam mengucapkan Allahu Akbar. Oke. Ya. Sebelum umat Islam sudah mengucapkan seperti itu, ya, kekristenan di tanah Arab seperti Kristen gereja Katolik Maronit dan lain-lain, ya, gereja Timur dan lain-lain sudah mengucapkan Allahu Akbar, ya, sudah mengucapkan, bahkan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Allahul Ahad. Ya, sebelum Islam hadir, kekristenan sudah mengucapkan itu. Ya. Maka kita tahu how great thou art. Ya, Allahu Akbar, kita tahu. Makanya who, kita berbicara tentang who itu siapa? Yesus mengatakan akulah anihu, akulah dia itu. Kenapa tidak percaya juga bahwa dia adalah dia yang datang ke dunia? Kalau udah kau tahu kayak gitu, kenapa yang kamu sembah adalah Yesus? Kenapa nggak Allah yang kau sembah? Kenapa saya menyembah adalah Yesus? Itu pertanyaan bagus. Kenapa nggak Allah yang kau sembah? Oke. Pertanyaan bagus tuh. Kenapa nggak Allah yang kau sembah? Kenapa Yesus? Kenapa pakai perantara? Kenapa nggak direct? Karena Allah yang menciptakan kita, kan gitu. Yesus itu kan karena ciptaan Yesus Allah bilang juga. akulah huwa. Yohanes 8 ayat 24, Yesus bilang akulah huwa. Yesus sendiri bilang akulah huwa. Akulah dia. Jika kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dan dalam dosamu. Kau akan binasa. Yesus sendiri yang ngomong akulah huwa itu. Bermakna Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Yesus adalah Allah karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Bermakna itu yang jadi Tritunggal menyekutukan jadi yang ujungnya. Bukan Tritunggal. Oke, sekarang gini Bunda, kalau Bunda dari tadi berbicara tentang Tritunggal itu menyekutukan. Iya. Ya. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an, ya, tunjukkan dalam Al-Qur'an ada kata Kristen. Bahwa tuduhan enggak ada. Tak ada. Yang ada Kristen atau Nasoro? Yang ada situ Nasrani sama Yahudi. Nah, tuduhan kalian itu kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Karena Kristen dengan Nasoro itu berbeda. Yang menyekutukan adalah Nasoro. Memang betul, karena itu ajaran koliridianisme atau ajaran agnostik di Arab. Kalau Bunda menuduh itu kekristenan, pemahaman kekristenan berbeda dengan Nasoro. Tuduhan kitabnya Bunda itu tuduhan kepada Nasoro, bukan tuduhan kepada Kristen. Karena pandangan kekristenan mempercayakan la ilaha illallah Allahul Ahad. 1 Korintus 8 ayat 4. Ya, kesatuan yang unity, itulah Tritunggal. Tritunggal sudah pasti unity. Tritunggal sudah pasti ahad. Tetapi Anda berbicara tentang Tritunggal yang dalam konteks sekarang gini Ibu, Bunda. Banyak orang-orang yang tidak memahami Tritunggal dengan baik, pada akhirnya yang menjadinya Triteos. Jatuhnya pada agnostik. Banyak Tritunggal itu banyak jenis. Makanya saya bilang Tritunggal yang berdasarkan ajaran para rasul. Yang seperti apa yang kita ikutin. Kalau Tritunggal yang di luar daripada ajaran para rasul, nah itulah Tritunggal yang sesat. Sekejap ya. Nasoro termasuk Tritunggal yang sesat. Sekejap. Gitu. Sekejap. Silakan. Aku udah jawab dulu ya. Rehiman, aku bukannya berdebat. Aku cuma menjelaskan. Aku saat berdebat dengan ini, aku menjelaskan yang kebenaran. Aku tidak berdebat, aku cuma menjelaskan. Tapi yang aku sembah itu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa yang diajarkan si RK tadi, memang betul hak si RK, keimanan si RK, betul. Betul Rehiman, keimanan si RK, hak si RK. Tetapi Rehiman, di situ aku yang nggak bisa menyatu ke dalam sana itu. Aku keimanan aku karena di situ menyekutukan, tapi RK kata tidak menyekutukan. Aku harus turun.
Sekarang gini, Raiman, ini dengar ya. Tunggu ya RK, aku cakap dengan dia. Dengar ya. Aku bukan berdebat dengan RK. Dengan nama Allah. Allah tahu hatiku. Dengan nama Allah, aku bukan berdebat dengan RK. Ya, aku takut. Ya, tahu aku. Dengan nama, aku cuma hanya mengatakan bahwa apa yang dipaparkan si RK itu semuanya itu jelas. Tapi dia melalui Yesus. Karena Allah itu yang sebagai yang tak bisa dihampiri. Sedangkan kita langsung, ya Allah ya Tuhanku. Itu yang aku maksudkan. Tak ada di Lewat situ Muhammad sebut. enggak? Enggak ada, dia kata Allah Muhammad. Ya, kalau tidak Muhammad, kenapa asyadunya Muhammad dan Rasulullah? Itu di dalam sholat sayang. Ini yang benar. Yang akan Di saya dalam bilang, sholat. Bunda kan lewat Muhammad, makanya syahadatnya Muhammad dan Rasulullah. Kalau kami bilang syahadat kami, Yesus Kristus adalah utusan Itu yang Bapa. bukannya. Kami percaya kalau ya, bahkan Allah adalah Muhammad adalah utusan Allah. Bisa dipisahkan nggak Allah dengan Muhammad? Tunggu sekejap. Jadi aku harus menjelaskan macam mana. Dia tanya tentang kesaksian. Ya. Dia tanya tentang kesaksian. Jadi aku sebutkan, nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa Ya, nggak memang syahadat seperti- tanpa Muhammad? Mana bisa, itu Islam. Nah, nggak bisa. Begitu pula Yesus, kesatuan firman Allah yang tidak bisa dipisahkan. Turun. Anda tidak bisa bersyahadat tanpa Muhammad. Begitu Oke. pula iman Rasuli syahadat niscaya kami tidak bisa bersyahadat tanpa Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu kesatuan. Tritunggal. Apakah itu bagian dari Tritunggal kalian yang tidak bisa pisah? RK, minta maaf ya RK. Oke. Kalau kata tadi, Bunda tak ada maksud nak ajak kamu masuk ke Islam, rada. Demi Allah. Enggak. Dengan Oke, nama aman, Bunda. Allah. Saya percaya kok. Jangan sumpah, Bunda. Jangan bersumpah. Alkitab mengatakan ajaran Alkitab. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan perlu bersumpah demi nama Allah. Karena Allah tidak butuh sumpah dari manusia. Oke. Nah, itu ya. Jadi dia suruhan Bunda stop. Jadi Gak apa-apa, nggak Bunda. boleh. Saya juga mau Jumatan sebentar. Sedikit lagi mau Jumatan. Ya. Oke ya RK, minta maaf Bunda ya. Oke ya. Maaf ya, Bunda ya. Kalau salah-salah kata juga ya. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum. Macam mana? Kau turunkanlah, Bunda tak ngerti turun. Oke. Mau lihat deh ya, opungnya. Apa teman-teman? Ya, habis ini pasti banyak yang DM mau masuk Kristologi. Ya, gini teman-teman, di tap-tap layarnya jangan lupa follow Bang RK ya, jangan lupa follow Bang RK. Makanya saya bilang ya, kekristenan itu kita jelaskan saja. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang bosan tuh gitu, kita tidak tahu ketika dia menghembuskan nafas terakhir, dia menyebut nama Yesus. Ya, karena ketika saya pelayanan di Lombok dulu, ya, ada orang non-Kristen ketika dia sudah sakratul maut, dia menyebut nama Yesus. Ya. Kenapa saya selalu ingin menghadapi mereka berjam-jam? Karena saya sudah menyaksikan depan mata saya sendiri ketika orang dalam sakratul maut, dia menyebut nama Yesus. Itu yang membuat saya merasa, ya saya harus hadapi yang seperti ini. Ya. Kalau kalian tidak suka dengan gaya saya yang slow, yang santun dalam berdiskusi, mungkin kalian lebih suka cara yang kekerasan di komal-komal live lain yang meludahi orang. Ya. Saya dengan cara saya seperti ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Sampaikan itu dengan sopan dan teratur. Sampaikan dengan kasih. Sehingga kita menjadi apa namanya? Menjadi kesaksian hidup kita ini itu bisa diterima sama orang.
Oh, ternyata orang Kristen itu seperti ini. Santun. Baik, menjelaskannya dengan kasih. Tapi kalau sedikit-sedikit udah ludahin orang. Ngetawain iman orang. Nah, itu tidak bagus, teman-teman. Karena apa? Pertobatan yang murni adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Pertobatan yang murni orang ketika dia mendengarkan Alkitab. Roma 10 ayat 17. Iman tanpa Roma 10 ayat 17. Mendengar. Kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana dia bisa bertobat? Ya. Tidak ada tuh Alkitab mengatakan, ajarlah. Ya. Kitab agama A, kitab agama C, kitab RT 6. Supaya orang jadi bertobat. Gak ada. Bacalah kitab agama RT 6. Sehingga dia menjadi bertobat. Gak ada. Seranglah kitab agama RT 6. Sehingga dia menjadi bertobat. Tidak ada. Tapi Alkitab hanya mengajarkan dalam Roma 10 ayat 17. Kalau orang tanya Alkitab itu dengan baik, jelaskan dengan baik sehingga dia menjadi bertobat. Pertobatan yang murni adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Banyak pertobatan yang abal-abal. Karena apa? Yang dia dengarkan itu kekerasan semua. Akhirnya hari ini dia murtad, logit. Besoknya dia kembali lagi. Karena apa? Pertobatan yang abal-abal. Karena yang dia dengar bukan firman Tuhan. Tetapi yang dia dengar adalah kitab agama lain. Ya. Jadi saya tekankan berulang kali. Saya di sini memang orang kasih saya gift, saya terima. Ya. Mau kau kasih gift saya 10 juta. Mau kau kasih gift saya 100 juta. Tapi kalau kau ngajak saya untuk berdebat dengan cara kekerasan, saya nggak akan mau. Dengan cara kekerasan saya nggak akan mau. Ya, pahami. Jadi kalau kau bilang RK, itu kurang greget RK, ayo. Dia itu jiwa loh. Itu jiwa yang harus kita menangkan. Ya, jiwa yang harus kita menangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan kasih. Ya, saya udah bilang ya. Silakan keluar teman dari room saya. Kalau tidak suka dengan cara pengajaran saya yang sopan lembut seperti ini, keluar. Dari 3 tahun lalunya saya ini teman-teman, sesama Kristen serang saya. Ada saya bergeser sedikit pun. Enggak, RK terlalu lembek katanya. RK terlalu halus. RK terlalu seperti ini. Keluar kalau saya bilang dari room saya nggak butuh orang seperti Anda, saya bilang. Gitu. Saya nggak butuh orang seperti apa. Karena apa? Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu seperti ini. Kasih itu seperti ini. Itulah kasih. Bagaimana orang mau menerima Kristus sementara yang kita ajarkan dengan cara kekerasan? Itu. Kalau kau pakai cara kekerasan, nggak ada yang mau terima Yesus. Yang ada pada kabur. Kekristenan, oh itu cara orang Kristen. Cara mereka mengajar dengan emosian seperti dengan cara ludahin orang. Gak akan teman. Kalau orang naik di live kita dengan cara sopan, sampaikan dengan sopan. Ya, masa orang sopan kita harus maki-maki dia, harus buat dia kejang-kejang. Sekarang kalau dia kejang-kejang di live-nya kita, apakah membuat dia menjadi bertobat? Saya tanya. Saya tanya teman-teman semua. Ketika kita membuat orang kejang-kejang di room kita, apakah membuat dia menjadi bertobat? Gak ada. Gak adanya itu. Ya. Itu. Tapi kalau kita menyampaikan dengan slow, dengan santun, itulah Injil dan kabar baik itu diberitakan. Ya, saya harap teman-teman memahami hal seperti itu. Ya. Kita membahas Injil saja, mereka panas. Gitu teman-teman ya. Ya, saya harap teman-teman ini ya, kalau fanatik dengan satu orang, jangan fanatik yang fanatik bodoh. Ya. Ya, kalau fanatik dengan satu orang, jangan fanatik bodoh. Ya.
karena kau sudah fanatik dengan orang itu, saya kau jelekan. Karena apa? Saya tidak sama dengan orang itu. Lalu kau jelekin saya. Nah, bukan seperti itu. Saya tidak bisa ikut gaya dia yang sambil ludahin orang. Gak bisa. Ya, saya gak bisa seperti itu. Saya pakai caranya saya. Cara 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, itu yang benar. Tujuan kamu ini mau menghujat atau memberitakan Injil. Gitu. Itu poinnya. Tujuan kamu di TikTok ini mau menghujat atau memberitakan Injil. Kalau mau memberitakan Injil, beritakanlah Injil dengan baik. Pakai cara yang benar. Itu bukan pakai cara yang salah. Maka saya bilang, kalau nggak suka dengan live saya, keluar. Kristen sekalipun, keluar aja dari live saya. Nggak butuh saya. Ya. Saya nggak butuh kau kasih saya uang, kasih saya gift 10 juta kah, 20 juta. Nggak butuh saya, teman. Beneran. Kalau saya harus pakai cara yang kasar seperti itu, saya nggak butuh. Lebih saya udah bilang, saya sudah, ini RK, saya sudah terlatih untuk menderita, teman. Dengar baik-baik. Saya belajar, dulu saya sebelum masuk Katolik, saya belajar menjadi misionaris yang baik dan benar. Sudah siap menderita, saya bilang. Ya, saya sudah terlatih untuk menderita. Ya. Buktinya sudah ada. Kamu mau kasih saya terima. Tidak kasih saya tidak terima. Bukan berarti kamu give saya, lalu saya harus ikut mau kamu. Bukan gitu. Maka saya bilang, keluar aja dari room live saya. Karena saya nggak butuh. Ya. Saya nggak ada yang ngatur. Uang nggak bisa ngatur RK. Dengar baik-baik. Uang nggak bisa ngatur RK. Ya. Uang tidak bisa atur saya sedikit pun tidak bisa atur saya. Ya. Kalau saya bilang lurus, saya lurus. Ya. Kau mau kasih saya terima. Tidak kasih, saya puji Tuhan. Oke. Uang tidak bisa atur saya. Karena kau spender, lalu kau mau atur saya di sini. Tidak bisa. Lah, kau kasih saya apa? Gak butuh, keluar aja, aku bilang. Ya. Mau perasaan. Gak peduli saya dengan orang-orang. Lawang, tanpa kalian aja dari dulu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya udah sendiri kok mainnya gitu kan. Udah, bubar. Saya mau Jumatan. Saya mau jalan salib jam 5 ya.